Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Moise Caicedo, nama yang akhir-akhir ini mencuat kembali di rumor transfer setelah pada 2 musim lalu diincar oleh Manchester United. Dan terakhir pada pertengahan musim 2022-2023 kemarin jadi target transfer Arsenal. Harganya pun nggak tanggung-tanggung. Brighton mematok pemain berusia 21 tahun tersebut di harga 80 juta pounds. Per Fabrizio Romano, pemain asal Ekuador tersebut sekarang sedang dikaitkan dengan Chelsea yang baru saja kehilangan N'Golo Kante. Dengan begitu, apakah punggawa Brighton tersebut bisa menjadi penggantinya? Dan apa alasan klub-klub besar selalu mengincarnya? Serta apa keunggulan Caicedo dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Bersama Graham Potter dan De Zerbi, Caicedo mengalami peningkatan pesat pada beberapa tahun terakhir di Inggris. Sempat dipinjamkan ke Beerschot di Belgia pada 2 musim lalu, ia sekarang menjadi salah satu pemain terpenting bagi Brighton dengan jumlah 37 penampilan di EPL dan menjadi pemain dengan menit bermain ketiga terbanyak di skuadnya. Bermain sebagai gelandang bertahan, seringkali Caicedo dipasang pada sistem double pivot pada formasi 4-2-3-1 De Zerbi dengan partner antara Pascal Gross, Alexis Mac Allister ataupun pemain lainnya seperti Billy Gilmour. Gak hanya itu, ia juga bisa menjadi cover di posisi bek kanan seperti apa yang ditunjukkannya pada beberapa pertandingan terakhir. Lewat radar chart, bisa dilihat Caicedo memiliki skill set yang beragam. Apa yang membuatnya menjadi pilihan pertama De Zerbi sebagai gelandang bertahan adalah kemampuannya ketika tim memegang possession, di mana ia sangat tenang bermain di ruang sempit dan mempunyai resistansi pressing atau tahan terhadap press. Ketika build up, Brighton akan membentuk box antara kedua bek tengah dengan double pivot guna melewati press lawan. Prinsip dari taktik De Zerbi adalah memberikan support koneksi agar pemain-pemainnya nyaman dalam memegang bola sehingga dapat memprogresikan serangan ke area yang lebih berbahaya. Caicedo memiliki peran sebagai penghubung serangan yang bertugas untuk menemukan pemain yang bebas. Biasanya dengan mengoper ke pemain yang berada di cover shadow atau di belakang lawan menggunakan skema orang ketiga melawan arus pressing. Ditugaskan sebagai pemantul bola, pemain yang menjalankan role ini harus memiliki decision making yang cepat dan tepat, sekaligus dapat melakukan shielding atau melindungi bola dengan baik agar nggak kehilangan possession di daerah yang berbahaya. Inilah salah satu kelebihan Caicedo, di mana ia memiliki first touch atau sentuhan pertama yang baik untuk keluar dari penjagaan lawan. Ia pun juga tenang ketika dipres dan memilih opsi umpan yang benar sehingga Brighton bisa memprogresikan bola ke depan. Per Opta, Caicedo mencatat akurasi umpan sebesar 86% ketika dipres lawan. Rank ketiga tertinggi hanya di bawah Rodri dan Enzo Fernandez. Fisiknya yang kuat pun juga menjadikan bola susah untuk direbut darinya. Dengan memakai badan ataupun tangannya untuk menghalangi lawan yang mencoba untuk merebut bola. Kemampuan dribblenya pun juga sangat baik, mirip dengan Kante yang juga bisa keluar dari situasi-situasi berbahaya dengan ball carrying atau dribblenya. Dari aspek umpan progresif, Caicedo berada di persentil ke-74 jika dibandingkan dengan pemain-pemain dengan posisi yang sama. Namun, angka tersebut nggak menunjukkan secara utuh kemampuannya dalam aspek ini. Secara kebanyakan umpannya terlihat menyamping, tapi seringkali menemukan pemain yang bebas sehingga tim bisa memindahkan bola ke daerah yang lebih berbahaya. Simpelnya, Caicedo seringkali terlibat dalam rangkaian umpan dan menjadi kunci build up Brighton yang dipuji-puji Pep Guardiola. Kemampuan umpan jarak jauhnya pun sangat baik. Switching untuk memindahkan serangan ataupun meluncurkan serangan balik sangat piawai dilakukannya. Caicedo memang bukanlah tipikal pengumpan yang bisa memberikan umpan-umpan cantik. Namun ia sangat baik dalam memberikan umpan yang terukur bagi rekannya. Terbukti dari catatan statistiknya yang menunjukkan bahwa 79,2% dari long pass-nya sukses dieksekusi. Lewat kemampuannya ini, ia bisa menjadi senjata untuk melewati high press dengan umpan jauhnya yang akurat.
Namun, skill set terbaiknya bukanlah dalam hal possession, tetapi dari sisi bertahannya. Caicedo memiliki kemampuan reading the game yang sangat baik dengan catatan tackles per interceptionnya yang tinggi 4,48 per 90 menit dan persentil ke-92. Untuk pemain yang bermain di tim dominan memegang bola, volume aksi defensifnya ini sangat impresif, mengingat Brighton bisa dibilang jarang berada dalam fase defensif. Ia seringkali datang dari blindside atau sisi buta lawan untuk memotong bola. Juga membantu temannya ketika bertahan 1 versus 1 dengan memberikan double team atau double cover. Kemampuan memutus serangan lawan inilah yang menjadikannya salah satu gelandang muda terbaik di dunia saat ini. Selain itu, fisiknya juga sangat membantu dalam duel 1 versus 1, terutama ketika menekel bola. Dalam percobaan tackle-nya, Caicedo memenangi duel tersebut dengan persentase setinggi 58,8% tackle sukses, yang menempatkannya di persentil ke-92 untuk statistik tersebut. Kakinya yang kuat dan panjang ketika melakukan tackle berkali-kali merepotkan lawan, dan itulah sebab Caicedo sangat tangguh dalam duel-duel defensif. Nggak hanya di ground duel, tapi Caicedo juga kuat di duel-duel udara. Selama 2 tahun terakhir, ia konsisten menjadi salah satu nama dengan persentase kemenangan aerial duel atau duel udara di posisinya. Musim lalu, ia memenangkan 64,9% pada persentil ke-94. Nggak kalah pentingnya yaitu work rate dan daya jelajah Caicedo yang sangat tinggi. Mantan pemain Independiente del Valle tersebut seperti memiliki 3 paru-paru, di mana ia nggak pernah terlihat lelah meskipun sudah di akhir-akhir pertandingan. Caicedo cocok untuk tim yang ingin bermain pressing intens, dan terlihat juga dari pergerakannya ketika bertahan yang siap untuk pressing pivot lawan di beberapa klip ini. Ia juga dapat mengcover area di belakang yang ditinggalkan bek tengah jika bek tersebut naik untuk melakukan marking yang ketat. Dengan Caicedo, banyak ruang-ruang yang berpotensi jadi area berbahaya dapat ditutupi olehnya karena work rate-nya yang tinggi. Namun, hal tersebut juga bisa menjadi pisau bermata dua. Instingnya untuk terjun ke duel-duel defensif dan memotong secara langsung serangan lawan dapat membuka ruang di zona yang ditinggalkannya. Ini membuat Brighton dapat dieksploitasi di fase transisi. Meskipun begitu, dengan seringnya Caicedo memenangkan duel-duel ini, hal tersebut bukanlah permasalahan yang besar dan sangat bisa dilatih agar ia bisa lebih disiplin secara posisional. Overall, Caicedo merupakan gelandang tengah yang mumpuni di segala aspek, dengan kelebihan utamanya ada dalam reading the game secara defensif. Dari visualisasi ini bisa dilihat Caicedo berada di tengah dan agak condong ke aspek bertahan. Semakin ke tengah, semakin seimbang antara seluruh gaya bermain. Profil pemain seperti dirinya ini sangat cocok untuk tim-tim papan atas seperti Manchester United, Arsenal ataupun Chelsea, yang lewat ketenangannya serta resistansi press pada fase build up sangat penting untuk tim-tim berbasis possession ketika menyerang. Bisa dibilang ia sudah menjadi salah satu gelandang bertahan muda terbaik di dunia, dan wajar jika Brighton memasang harga yang tinggi untuknya mengingat ia masih berumur 21 tahun. Siapapun klub yang mendatangkannya, maka mereka akan mendapatkan salah satu talenta paling menjanjikan dari tanah Amerika Selatan.